Selamat sore Pak Lipanus. Selamat sore Bu Nyemas, apa kabar Bu? Kabarnya agak kurang baik nih Pak. Wah, kurang baik. Kenapa Bu? Sakit Bu? Atau ada persoalan-persoalan yang Ibu hadapi? Ya kalau untuk kesehatan alhamdulillah Pak. Cuman saya lagi ada sedikit hal yang mau dibicarakan lah dengan Bapak nih Pak. Oke, Kira-kira baik. Bapak ada waktu Pak? Oh ya, saya ada waktu Bu. Saya siap selalu mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan. Hari ini Ibu masuk sekolah Bu? Ya tadi saya masuk Pak. Oh ya, baik. Ya Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dari pertemuan kita ini kurang lebih selama 15 menit ini Bu. Kita diberikan waktu kurang lebih selama 15 menit. Semoga nanti 15 ini bisa kita maksimalkan waktunya ya Bu ya. Ya baik Pak. Jadi yang ingin saya bicarakan hari ini dengan Bapak yaitu berkaitan dengan tadi Pak. Kan saya mengajar di kelas. Kebetulan Ya. saya nih pada hari ini kan ada di jam pertama gitu Pak ya. Iya, Nah, iya. pada saat saya mengajar di kelas, pada saat pertengahan gitu ya Pak ya, pertengahan saya mengajar di kelas, tiba-tiba ada murid yang mengetuk pintu gitu Pak ya. Jadi siswa Heeh. yang datang terlambat ini otomatis sudah salah satunya mengganggu lah aktivitas pembelajaran di kelas gitu Pak. Oke, Nah, jadi baik. permasalahan yang saya ingin bicarakan kepada Bapak ini yaitu mengenai siswa yang datang terlambat ini Pak. Oke, jadi Ibu Jadi hari ini ngajar di kelas, kemudian ya, ada siswa yang datang terlambat Bu ya. iya Pak. Jadi Oke, nah. mengganggu dalam aktivitas Hmm. mengajar saya, Pak. Siap, 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 siap. Nah, dari kegiatan coaching kita ini kurang lebih 15 menit ini, Bu, terkait dengan persoalan Ibu siswa yang datang terlambat ini, sebenarnya yang menjadi harapan Ibu ini apa, Bu, kira-kira dari pertemuan kita kurang 15 menit, Bu? Ya harapan saya pada saat saya mengajar di kelas, tidak ada lagi saya menemukan sebenarnya Pak ya, siswa yang datang terlambat. Nah Mhm. jadi kalau misalnya bisa hadir tepat waktu semua, otomatis kan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Jadi kalau ketika ada di tengah-tengah pembelajaran siswa yang datang gitu Pak ya, dengan keterlambatannya itu berarti kan otomatis juga mengganggu siswa yang lain gitu Pak. Mhm, oke. Baik, baik, baik. Terima kasih, Bu. Bu, kalau kita lihat dari persoalan yang Ibu alami sekarang ini, Ya. apakah kebiasaan-kebiasaan ini sering kali terjadi atau hanya sesekali aja Bu Ibu temukan dalam kegiatan pembelajaran atau pas Ibu masuk ke kelas Bu? Kebetulan karena ini memasuki ajaran baru ya Pak ya, jadi ada saya temukan lah ya Pak ya, satu siswa ini yang terlambat untuk hari ini gitu Pak ya. Nah, jadi Jadi, mhm, mungkin untuk hari-hari yang kemarin belum saya tanyakan juga dengan guru yang mengajar di kelas tersebut gitu Pak. Nah, jadi untuk hari ini saya menemukan satu siswa itu Pak, yang datangnya terlambat. oke. Siswa ini laki-laki atau perempuan Bu ya? Laki-laki Pak. Laki-laki Bu ya? Iya, Ah, laki-laki. Kalau informasi dari ini kelas berapa Bu siswa ini Bu? kebetulan saya mengajar di kelas 7 Pak. Oh kelas 7 ya, berarti Iya, kelas baru lah ini, baru masuk lah mereka nih Bu ya ya? siswa baru Pak. Siswa baru, oke. Ya. Baik, selain dari ibu yang masuk ke kelas menemukan siswa ini terlambat, dari teman-teman guru lain pernah tidak menemukan persoalan yang sama, Bu? Menemukan bahwa siswa ini juga datangnya pernah terlambat juga, gitu. Kalau untuk yang hari ini kebetulan belum saya coach juga dengan guru-guru yang lain ya Pak ya. Nah, jadi Mhm. harapan saya sih pada hari ini saja dia datangnya terlambat. Di hari-hari sebelumnya mungkin tidak terlambat gitu ya Pak ya. Mhm, mhm, mhm. Oke, baik. Nah, Bu, kalau menurut Ibu ini, Bu, eh, kegiatan belajar di kelas itu kalau ada siswa yang datang terlambat itu efektif enggak, Bu? Kalau menurut saya memang kurang efektif Pak. Karena pada saat Mhm. kita sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran gitu ya Pak ya. Tapi ketika ada Mhm. yang mungkin datang di tengah-tengah itu kan berarti tetap memecah konsentrasi juga gitu Pak. Mhm, Nah, mhm, jadi mhm.
ketika kita lagi sedang menjelaskan atau ada siswa yang mungkin lagi sedang fokus gitu, Pak, ya. Nah, jadi Iya. di situlah mungkin ada hal yang agak mengganggu gitu, Pak. Oke, baik. Inilah yang tadi seperti yang Ibu sampaikan, kenapa kegiatan pembelajaran di kelas itu rasanya ndak kondusif gitu. Ibu pun ndak konsen Iya gitu kan karena iya, Pak. adanya siswa tiba-tiba ngetuk pintu padahal perencanaan kegiatan pembelajaran itu udah matang, Ibu udah Iya semangat lah gitu mengajar di kelas, Bu ya. iya benar, Pak. Jadi sedikit Oke. terganggu gitu, Pak. Heeh. Ibu sudah pernah melakukan identifikasi belum, Bu? Udah pernah nanya ndak kepada siswanya? Kok kenapa sih dia tuh datang terlambat gitu loh? Kalau untuk identifikasi tadi kebetulan saya sempat memanggil siswa tersebut ya, Pak, ya. Jadi Iya. saya sempat bertanya kepada siswa tersebut, "Kenapa tadi kamu bisa datang terlambat?" Gitu, Pak, ya. Ternyata siswa itu menjawab karena tidurnya sudah larut malam gitu, Pak. Jadi Iya, iya, iya. tidurnya larut malam, kemudian otomatis bangunnya jadi kesiangan gitu, Pak. Nah, jadi itu Oke. salah satu pengaruhnya juga barangkali ya, Pak, ya. Jam Mhm, tidurnya mhm, itu, mhm. mengganggu untuk jam bangun paginya gitu, Pak. Oke, jadi siswa ini datang terlambat, informasi dari si siswanya, Ya, ya ini sering tidurnya larut malam. Nah, kemudian ya. eh, Ibu pernah nggak bertanya gitu atau pernah nggak ngobrol sama si siswa ini, kok dia ini sering tidur malam? Apakah karena mungkin ada pekerjaan tambahan di luar gitu kan atau membantu orang tuanya atau ada kegiatan lain barangkali Ibu? Ya tadi pas saya sempat menanyakan juga, Pak, saya tanya, "Kenapa bisa seperti ini?" Saya bilang gitu kan, Pak, kan. Ternyata siswa itu Mhm. menjawab, karena dia sibuk dengan itunya, Pak, main game gitu, Pak, ya, dengan HP-nya itu, Pak. Nah, jadi dia Oke, tidurnya malam karena dia keasikan main game gitu, Pak. oke, dia asik main game ya. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu ini kegiatan yang di luar dilakukan siswa ini sering main game, tidur larut malam sehingga datang terlambat itu sebenarnya bagus nggak sih Bu, menurut Ibu kalau untuk siswa yang bersangkutan? Ya, kalau menurut saya tetap tidak ada dampak positifnya ya, Pak, ya. Apalagi kalau Mhm, sudah mhm. tadi alasannya karena bermain game gitu ya, Pak, ya. Berarti kan Mhm, otomatis mhm. sudah mengganggu jam istirahatnya kan, Pak, kan? Nah, Mhm, jadi kalau mhm. memang HP ini digunakan untuk hal-hal yang baik atau berguna itu kan tetap kita mungkin dukung ya, Pak, ya. Tapi kalau Heeh, sudah heeh. main game sampai berlebihan berarti kan otomatis juga berpengaruh terhadap siswa tersebut, Pak. Bukan Oh hanya iya, dari dia betul. tadi datang terlambat kan, Pak, kan, mungkin dari hal yang Iya, lain betul. juga, bisa berpengaruh gitu, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Heeh. Apa yang Ibu Iya sampaikan itu benar, Bu. Lalu iya. kemudian iya, dari percakapan itu kira-kira apa yang Ibu sampaikan kepada siswa? Misalnya ya untuk membangkitkan motivasinya, harusnya dia itu seperti apa sih supaya Iya. tidak datang terlambat gitu. Pernah enggak Ibu lakukan komunikasi dengan siswa? Ya tadi sambil saya bertanya, sambil juga saya menasehati ya, Pak, ya. Jadi Mhm. saya bilang ke siswa tersebut, jangan sampai diulangi lagi gitu kan, Pak, kan. Kemudian kalau bisa waktunya itu dibatasi gitu ya, Pak, ya. Bukan berarti Mhm, kita mhm. melarang siswa tersebut bermain game gitu ya, Pak, ya, tapi ada batasan-batasan waktu dalam penggunaan HP tersebut gitu, Pak. Ya, Jadi itu betul, yang tadi betul saya sekali. sampaikan ke siswa tersebut, Pak. Iya, betul sekali, Bu, apa yang Ibu sampaikan. Nah, tentu, Iya. Bu, dalam mengatasi persoalan ini kan Ibu pasti sudah punya langkah-langkah strategis nih, ya. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan, kira-kira dalam mengatasi persoalan itu nih, Bu, agar si siswa ini sadar penuh juga, gitu kan, bahwa apa yang dia lakukan ini sebetulnya tidak bagus untuk dia dampaknya ke depan, gitu. Ada enggak hal-hal yang sudah Ibu rencanakan untuk jangka waktu yang akan datang, gitu? Ya tadi mungkin karena saya sudah memanggil, untuk ke depannya saya akan tetap memantau, Pak, bagi siswa Mhm. ini apakah besok-besoknya dia akan mengulangi dan kemudian mungkin saya juga cross check dengan guru yang mengajar di kelas yang sama gitu, Pak, ya. Iya, Apakah iya. siswa ini juga datang terlambat ketika guru mengajar di jam pagi gitu ya, Pak, ya. Jadi itu langkah-langkah awal yang saya lakukan dulu, Pak. Oke, baik. Jadi
untuk memastikan bahwa siswa ini tetap dalam pengawasan Ibu, Ya, eh, Ibu nanti akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman ya Bu ya, teman-teman Ibu ya di benar sekolah. Pak. Ya, Semua supaya siswa ini diperhatikan betul kalau ada informasi ya, dilaporkan lagi lah kepada Ibu untuk dilakukan tindakan selanjutnya gitu ya Bu ya ya. benar Pak. Nah, selain Saya selain rekan Ibu sebagai seorang guru, kira-kira nanti siapa lagi yang akan dilibatkan Bu untuk memantau siswa inilah si siswa ini agar tidak mengulangi hal yang sama gitu dalam ya kegiatan pembelajaran yang akan datang. kalau untuk yang keterlibatan yang lain mungkin saya minta bantuan dengan wali kelas ya Pak ya. Nah, jadi di Mm-mm. sini saya juga mungkin menyampaikan kepada wali kelas bahwa minta tolonglah sama-sama kita melakukan pengawasan terhadap siswa yang tadinya datang terlambat ini, Pak. Nah, jadi kalaupun masih ada ngulang lagi gitu, Pak, ya, berarti kan wali kelas Mm-mm. juga sudah mengetahui, mungkin nanti bisa mencari tahu juga atau memanggil siswa tersebut juga, Pak. Apa kendalanya gitu kan, Pak, kan? Apakah mungkin dia belum Mm-mm. bisa mendisiplinkan dirinya atau hal lain lah gitu, Pak. Oke, baik. Ya, Jadi itu adalah bagian dari tanggung jawab lah ya Bu ya. Tanggung iya, jawab yang akan Ibu lakukan terhadap si siswa ini. Luar biasa iya sekali benar, Bu Pak. ya. Iya, Saya yakin Ibu pasti bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut karena saya iya, mendengar Pak. informasi dari Ibu, Ibu juga sudah membuat perencanaan yang matang ya terhadap siswa. Ya tentu harapannya siswa ini tidak mengulangi hal yang sama Bu ya. Ya, itu Nah, harapan saya, Pak. oke. Selain dari itu Bu, kira-kira menurut Ibu ada ndak hal lain yang perlu dilakukan dalam proses pengawasan sebagai tanggung jawab Ibu nih Bu? Ya, mungkin kalau untuk di kelas tetap saya mengingatkan kembali, Pak. Karena mungkin kalau untuk di kelas kita sudah ada keyakinan kelas, kemudian kalau di sekolah kita sudah punya aturan, berarti dari hal-hal itulah kita mengingatkan kembali kepada siswa, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang mungkin hal yang tidak boleh kita lakukan, mungkin kita menyadarkan mereka lewat hal yang budaya positif yang sudah ada disepakati di kelas, ataupun yang sudah mereka ketahui Pak, dari aturan yang berlaku di sekolah gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Luar Ya, biasa ya Bu ya. Ternyata Ibu juga sudah mempersiapkan ya, secara tidak langsung saya sudah mendengarkan bahwa Ibu juga sudah mempersiapkan kesepakatan kelas gitu kan, sudah ya, membangun komunikasi di awal sebetulnya. Hanya ya Pak. memang si siswa ini baru melanggar lah boleh dikatakan seperti itu dan itu pun Ya, sudah dilakukan pengawasan dan pemantauan. Oke. Masih ada lagi Bu yang kira-kira yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan persoalan siswa ini Bu? kalau untuk saat ini mungkin keluhan saya itu pada siswa yang terlambat tadi kan Pak kan, karena bukan apa Pak, ini kan karena siswa baru gitu ya Pak ya, harapannya kan Mm, 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 mm. jangan sampai nanti jadi kebiasaan tidak baik gitu Pak. Oh, iya Jadi iya. harapan yang saya dapat kepada siswa itu jangan sampai mengulangi lagi lah gitu Pak. Oke, jadi harapan Ya, Ibu siswa ini berubah lah gitu ya Bu ya. ya berubah Pak. Bisa mengikuti teman-teman yang lain gitu kan. Kalau teman-teman Ya, kok bisa disiplin kok dia enggak bisa gitu ya Bu ya. ya apalagi kalau Ah, alasan karena main game itu Pak. Jadi betul betul ya sekali. Iya. sangat Iya nggak bisa iya iya. diterima juga Pak. Benar benar. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, Iya Pak. dari pertemuan kita ini Bu, kurang lebih selama 15 menit ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan Bu dari pertemuan kita kurang lebih selama 15 menit ini Bu? Ya, tadi untuk yang awal-awal kan Bapak sudah tahu kan Pak kan saya agak sedikit galau gitu ya Pak ya. Jadi Betul betul. setelah saya melakukan perbincangan dengan Bapak nih agak sedikit itulah Pak, membuka mungkin pikiran saya, kemudian juga saya juga agak lega gitu ya Pak ya. Agak lega, agak rileks gitu Pak ya. Jadi apa-apa yang tadi saya rasakan agak kurang sreg di hati, nah tapi ternyata setelah berbicara atau berbincang dengan Bapak ini sudah agak plong lah gitu Pak. Oke, sudah udah mulai menemukan solusi lah ya Bu ya dari Nah persoalan iya yang Pak, dihadapi gitu ya Bu ya. Nah, iya, ternyata sebetulnya banyak sekali eh, solusi-solusi yang ada di sekitar kita gitu Bu ya. Banyak iya sekali benar orang-orang yang Pak, sebetulnya bisa membantu kita di lingkungan kita itu gitu ya Bu ya. iya. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan bersama kurang lebih 15 menit ini, perasaan Ibu Bu kira-kira seperti apa Bu?
Ya perasaan saya sudah lega ya, Pak, ya, sudah cukup rileks, karena apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, memberikan masukan juga untuk saya, Pak. Jadi sudah ada gambaran, jadi saya juga sudah ada itulah, Pak, ya, terbuka juga dalam pikiran, oh seperti ini, ternyata sudah mendapatkan solusi gitu, Pak, ya, dari apa yang saya hadapi gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nyemas ya untuk kebersamaan kita kurang lebih 15 menit ini. Ya Mohon maaf sama-sama, Bu, saya Pak. tadi agak sedikit mengangguk-anggukkan kepala sambil menunduk ke bawah karena saya sambil mencatat juga gitu kan. Oh ya, Ini Pak. tentu sebagai bahan refleksi juga bagi saya gitu kan. Ya, saya Eh, juga terima kasih nih, Pak, ya, udah mengganggu waktu istirahat Bapak. oke, baik. Sama-sama Bu Nyemas ya. Semoga apa yang dapat kita bicarakan dari hasil coaching kita hari ini memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang Ibu hadapi. Terima kasih Iya, Bu Pak. telah eh, bersamaan dengan saya hari ini. Semoga dari percakapan kita ya tadi bisa bermanfaat untuk Ibu ke depannya sebagai seorang pendidik. Iya, Pak, amin, Pak, semoga Selamat bisa ya, berhasil nanti, selamat Pak. sore Bu ya. Ya, selamat sore, Pak, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sama-sama Bu.